Sagara dulu, siapa tahu nanti bisa menapaki kaki di Sagara Anak Gunung Rinjani. Setiap orang di dunia ini pasti mempunyai mimpi dan keinginan yang berbeda-beda. Ada kalanya mimpi itu kita wujudkan dari hal yang kecil terlebih dahulu. Seperti halnya saya yang mempunyai keinginan menapaki kaki di Sagara Anak Gunung Rinjani. Namun, apalah daya, kaki ini baru mau berpijak di Gunung Sagara, Kabupaten Garut. Siang itu, saya berangkat bersama 4 orang sahabat, yaitu Jainul dan 3 teman lainnya yang tentu sudah tidak asing lagi, karena pernah juga mendaki bersama ke Gunung Kuntur dan Sindoro pada bulan Agustus lalu. Kami berangkat dari rumah kurang lebih jam 2 siang menjelang sore. Kemudian baru sampai di base camp Sagara yang berada di Kecamatan Susena Raja Garut pukul 15.30. Sampainya di sana, gerimis hujan langsung menyambut kedatangan kami di base camp. Hingga tepat pukul 4 sore, hujan sudah sedikit mereda. Kami pun langsung bersiap untuk memulai pendakian. Tidak lupa juga berdoa sebelum melakukan aktivitas sesuatu, agar semuanya diberi kelancaran dan keselamatan. Hujan gerimis mengiringi langkah pertama kami di pendakian kali ini. Perjalanan diawali dengan hamparan perkebunan warga yang indah. Jalan yang becek dan licin tidak mengendurkan semangat pendakian kami berlima. Kami pun terus berjalan di tengah guyuran hujan rintik. Hingga tak terasa kami sudah melewati luasnya perkebunan dan mulai memasuki pintu rimba. Langit sudah berubah menjadi gelap, dan seketika maghrib pun sudah tiba. Kami beristirahat di pos 1 sembari menikmati teh panas di tengah cuaca yang dingin. Seberes melakukan sholat maghrib, kami bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Keterbatasan jarak pandang karena melakukan trekking malam memang sedikit mengganggu perjalanan. Kami pun segera membentuk formasi. Saya berjalan di depan sebagai navigator atau yang bertugas sebagai petunjuk arah untuk menentukan jalan yang benar menuju ke puncak. Sementara teman saya Jainul bertugas sebagai sweeper. Sweeper sendiri tugasnya adalah menyapu rombongan tim untuk memastikan tidak ada rekannya yang tertinggal. Kami beristirahat sejenak di tengah keheningan malam yang nyaris tidak ada pendaki lain di jalur. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Sama orang itu kan ya? Trekking malam sendiri mungkin bagi saya dan Jainul sudah sedikit terbiasa, tetapi tidak untuk 3 teman saya lainnya. Apalagi untuk 2 teman perempuan saya yang sebelumnya belum pernah melakukan trekking malam. Ini tentunya membuat lelah dan rasa kantuk berubah menjadi satu.
Waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ini artinya sudah 6 jam kami berjalan. Tetapi kami hanya baru sampai pos 3. Malam semakin larut saja. Tak lama kemudian Jalan atau istirahat? kami sampai di pos 4, di mana pos 4 ini adalah pos terakhir sebelum menuju ke puncak. Kami terus berjalan di tengah sisa-sisa tenaga yang masih kami miliki. Karena seringnya pendaki itu setengah perjalanan ditempuh dengan tenaga, namun setengahnya lagi ditempuh dengan tekad dan kemauan. Jam 12 Akhirnya, tepat jam 12 malam kami tiba di puncak Bayangan. Kami pun langsung mendirikan tenda. Tanpa sempat makan terlebih dahulu, kami langsung tidur. Karena tubuh sudah meminta istirahat lebih cepat. Pagi pun menjelang. Saya bangun lebih awal dibandingkan teman yang lain, dengan niat mau menikmati sunrise. Tetapi cuaca pada pagi itu tidak mengizinkan kami menikmati mentari yang terbit dari arah timur. Dengan kata lain, cuaca pada saat itu sedang mendung, dan sesekali kabut datang menyelimuti. Rasanya terlalu egois jika kita hanya ingin menikmati cuaca cerah saat berada di puncak gunung. Bukankah dari kabut pekat, kita bisa belajar bahwa ada keindahan di baliknya? Lalu kami pun memasak untuk menu sarapan pagi. Kemudian, setelah beres memasak, kami pun makan bersama. Lalu, setelahnya kami bersantai sejenak sebelum menuju puncak utama yang hanya sekitar 2 menit saja. Cuaca sudah sedikit cerah ketika kami sampai di puncak utama. Sebenarnya, puncak bukanlah tujuan utama, tetapi kebersamaan dari sebuah perjalanan mungkin akan lebih bermakna. Memang benar, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan bekerja sangatlah diperlukan. Menantang diri untuk kembali berdekatan dengan alam, agar benar-benar keluar dari rasa nyaman yang membuat diri ini terlalu manja. Pengalaman di dalamnya akan lebih banyak didapat, meski sekalipun harus mengorbankan pekerjaan, tetapi tidak apa-apa. Lebih baik mencoba ketika masih muda, walaupun gagal, bisa mencari pekerjaan lain, daripada mencoba ketika sudah tua. Akan ada banyak tanggungan yang memberatkan. Lalu kami pun bergegas pulang. Sesampainya di pos 2, hujan turun membasahi kami sampai ke base camp. Ini membuat perjalanan kali ini lebih menantang. Kenapa mau Naik hujan-hujan, hujan, Bang? turun pun sama-sama Oh, begitu hujan. ya?